Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada seluruh siswa semuanya. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas materi bab 2 yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama kita akan membahas materi hakikat demokrasi, di mana mempunyai 4 cakupan materi. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat, ciri-ciri negara demokrasi. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi 2016. Kemudian buku penunjangnya adalah buku modul PPKN kelas 11 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Yang pertama kita akan membahas tentang demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserapkan menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yaitu democracy. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah lewat perantara para wakil-wakilnya. Demokrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Sidney Hawk. Sidney Hawk mengatakan demokrasi merupakan bentuk di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kemudian menurut Abraham Lincoln. Abraham Lincoln merupakan salah satu presiden Amerika Serikat yang ke-16. Beliau mengatakan, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat, artinya mereka yang dipilih oleh rakyat dan atas dasar mandat rakyat. Oleh rakyat artinya pemerintah yang dijalankan oleh rakyat dan diawasi oleh rakyat itu sendiri. Untuk rakyat adalah pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada yang disebut dengan demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara liberal seperti Amerika dan Eropa. Demokrasi ini menganggap semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.
Kemudian ada demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam sistem ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina. Demokrasi material ini juga merupakan demokrasi di mana mengurangi perbedaan di dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh partai-partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Kemudian demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan demokrasi material. Bentuk demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok negara non-blok. Demokrasi ini juga menganggap persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi mesejahterakan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mesejahterakan rakyat jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Kemudian demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individuisme. Ciri khas pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenan untuk banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Kemudian demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada pemilik pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksaan atau menggunakan kekerasan. Demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Paham demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Demokrasi langsung dilaksanakan apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ukuran negaranya relatif kecil atau sebesar kota. Yang kedua, jumlah penduduknya relatif sedikit. Yang ketiga, adanya tempat yang memungkinkan untuk menampung rakyat. Yang keempat, masalah negaranya belum terlalu rumit. Yang kelima adalah rule of law atau negara hukum. Demokrasi tidak langsung, yaitu pemahaman demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti apabila suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks, maka demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasa dilaksanakan melalui pemilihan umum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
Dengan kata lain, rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam DPR, tetapi dewan dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum atau inisiatif rakyat. Dalam demokrasi referendum ini, rakyat hanya memilih dua opsi, yaitu setuju dan tidak setuju, suka atau tidak suka, di mana hanya memilih dua opsi saja, tidak adanya partai politik. Berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi sistem parlementer adalah demokrasi yang mana kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri bertanggung jawab atas pemerintah negara kepada parlemen atau DPR. Artinya, DPR memiliki kekuasaan yang sangat besar karena dapat meminta pertanggungjawaban serta dapat menjatuhkan kabinet melalui pemberian mosi tidak percaya. Kemudian demokrasi sistem presidensial adalah demokrasi yang mana pertanggungjawaban pemerintah langsung kepada rakyat. Artinya, kabinet berada di bawah pimpinan presiden, tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Kabinet adalah para menteri yang bertanggung jawab dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden itu sendiri. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo sebagaimana yang dikutip oleh Maria Budiharjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar ilmu politik. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur. Di Indonesia, penggantian pemimpin biasa dilakukan 5 tahun sekali. Yang keempat, pembatasan pemakaian kekerasan sampai seminimum mungkin. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi menurut Awalmudi sebagaimana yang dikutip oleh Sri Muryan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, adanya hak-hak minoritas. Yang kelima, adanya jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, adanya pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian adanya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama dan mufakat. Yang keempat, ciri-ciri negara demokrasi. Yang pertama, adanya jaminan kebebasan individu. Negara demokrasi menjamin kebebasan individu pada setiap warga negaranya. Kebebasan itu antara lain menentukan nasib sendiri sesuai dengan hati nurani dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, adanya jaminan hak asasi manusia, artinya negara demokrasi menjamin hak asasi manusia yang menjadi warga negaranya.
Bukti jaminan itu umumnya tercantum pada konstitusi negara ataupun undang-undang lainnya. Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan aksi ataupun tindakan dalam melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya kebebasan pers dan bertanggung jawab. Artinya, kebebasan pers menjadi sesuatu yang mutlak pada negara demokrasi. Hal itu disebabkan pers akan menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Pers meskipun diberi kebebasan untuk memberitakan segala sesuatunya, akan tetapi dituntut rasa tanggung jawabnya akan kebenaran berita yang dimuatnya. Yang keempat, kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan tersebut. Kemudian yang kelima, negara berdasarkan atas hukum. Artinya, negara berdasarkan atas hukum, segala macam persoalan akan diselesaikan secara hukum, bukan dasar kekuasaan. Untuk itu, semua warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian yang keenam, pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat. Artinya, pemerintah di negara demokrasi selalu mendapat pengawasan dan sorotan dari masyarakat. Untuk itu, masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah baik secara langsung maupun melalui kelembagaan perwakilannya. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Artinya, adanya pemilihan umum merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang disingkat dengan jurdil. Pemilihan umum merupakan bukti perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan pemilu, rakyat dapat secara langsung memilih wakil-wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi. Yang terakhir, prinsip mayoritas suara. Artinya, dalam demokrasi, suara mayoritas sangat menentukan corak pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang terbentuk. Suara mayoritas yang diperoleh di dalam pemilihan umum maupun suara mayoritas dalam lembaga perwakilan akan menentukan program-program pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang lain. Baik, untuk merangkum materi ini, maka akan ada sebuah pertanyaan untuk Anda semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah negara Indonesia termasuk negara yang sudah demokrasi? Jelaskan alasannya. Jawabannya pertanyaan ini dijawab dalam kolom video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk Anda semuanya. Semoga materi ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kami akhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.